Nggih. Matur nuwun Pak Sam. Oke, monggo langsung. Pak Dokter, saya tanya lagi. Ya, Barusan silakan Pak Ibu. Dokter menyatakan bahwa kalau sudah ada plak di jantung itu omega 3 tidak bisa membersihkan. Yang Betul. kemarin kan saya tanya yang TG, untuk menurunkan TG, yang nomor satu adalah memperbaiki pola makan. Nah, Iya. alhamdulillah dengan mengikuti Pak Dokter, kesehatan saya membaik. Cuma kadang-kadang di dada sebelah kiri itu ada rasa nyeri. Apakah itu ada sinyal dari gangguan jantung? Kalau misalkan memang ada plak, tapi saya belum pernah periksa jantung Pak Dokter. Andaikan Ya. ada plak, tadi omega 3 tidak bisa menghilangkan. Bagaimana caranya Pak Dokter? Ya, itu nanti di minggu depan Ibu. Oh, minggu Dua, depan. di Nggih, nggih, dua nggih, minggu nggih. lagi kita membahasnya. Nggih, Ya, nggih. membahasnya di 2 minggu lagi untuk membantu bagaimana menghilangkan plak. Ada beberapa cara, tetapi saya akan jawab dulu ya ringkasan-ringkasannya aja ya. Jadi omega 3 memang tidak bisa menghilangkan plak, itu sudah jelas. Tetapi dengan kita konsumsi omega 3 tentu supaya plaknya tidak bertambah. Itu yang utama sebenarnya di sana. Nah, yang kedua, rasa nyeri di dada. Apakah itu pasti penyakit jantung? Belum tentu. Bisa aja karena kita stressing. Ya, stres bisa meningkatkan rasa nggak nyaman. Kenapa? Karena oksigen yang kita hirup ini kurang ke otot, sehingga terjadilah kalau otot itu kurang oksigennya, maka rasa sakit itu bisa terjadi. Nah, ini juga atau kurang kalsium juga bisa, itu menyebabkan ngerasa jenuh, sakit, hilang, dan seterusnya. Nah, pada waktu sebenarnya tinggal dilihat aja, saya lagi pada waktu sebenarnya habis ngapain ya? Atau habis makan sesuatu, atau habis stres, habis marah. Nah, kalau iya, berarti kan kita tahu bahwa itu kemungkinan bukan karena penyakit jantung. Tetapi kalau habis makan sesuatu yang berlemak, kemudian kita nggak nyaman, nah itu punya risiko. Ya, setelah 1-2 jam misalnya, atau bahkan besoknya merasa nggak nyaman, padahal kita lagi rileks. Ya, sebaiknya itu cek ke dokter supaya untuk mengetahui kepastiannya. Faktor-faktor yang bisa menghilangkan plak, saya rasa kita sempat membahasnya. Salah satunya yang bisa membantu itu adalah nanti ada lecithin. Nanti detailnya kita akan bahas 2 minggu lagi, Bapak Ibu ya. Baik, cukup Bu Eni. Lanjut ke Ibu Andora. Silakan Bu Andora. Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih Pak silakan Sam. Bu. Langsung Pak Dokter. Iya, silakan Ibu. Pertanyaan titipan juga dari pelanggan prioritas ini Pak. Jadi pertanyaan Suruh ikut aja Ibu. ini, yang pertama Pak, mengenai ini Pak, good sleep yang baru keluar itu ya Pak ya. Itu saya biasanya mengkonsumsi magnesium glycinate Pak. Katanya untuk memperbaiki kalau tidur kan. Nah, kemudian saya sekarang setelah ada dari MW, saya mengkonsumsi Good Sleep. Nah, apakah itu fungsinya sama gitu, Pak? Itu yang pertama, Pak. Good sleep setahu saya itu dari tanaman Ibu. Untuk membantu meningkatkan hormon melatonin supaya tubuh kita lebih rileks. Jadi pada waktu kalau menggunakan obat-obatan atau kalsium magnesium tentu akan berbeda. Kalsium magnesium merilekskan otot, ya. Tetapi kalau untuk good sleep untuk meningkatkan hormon supaya kita lebih rileks. Ya itu bedanya. Soundnya Bu. Soalnya Bu, yang bawah, Udah, Pak. ya silakan, silakan. Speakernya belum. Ya, jadi tapi fungsinya sama ya, Pak Dokter ya. Ya, untuk sama-sama bisa untuk merilekskan, untuk bikin tenang, sama Iya. hasil Jadi akhirnya. Tetapi di tubuh cara magnesiumnya kerja nggak usah berbeda. saya konsumsi lagi, Dok. Kenapa, Bu? Magnesium glycinate-nya nggak usah saya konsumsi lagi. Ya, kalau memang untuk rileksnya silakan. Mau dua-duanya kan karena fungsinya Boleh, Dok. berbeda. Satu ke Ya. otot, satunya kan untuk ningkatin hormon. Oh gitu. Oh ya. Oke, makasih Dok. Kemudian yang kedua Dok, ini pelanggan nih Dok.
dia mau menaikkan berat badan, udah turun kemarin kan, tapi sekarang makannya udah banyak katanya, tapi kok masih belum bisa naik gitu dok? Kenapa itu dok? Kan kita udah bahas di minggu-minggu awal itu, Ibu. Jadi kan kita berbicara gizi, bentuk kotorannya seperti apa, dia naikkan mau lemak atau mau otot. Oh, Kalau otot ya dia harus makan protein. Proteinnya berapa banyak? Normalnya kan 0,8 sampai 1 gram. Kalau dia mau naikkan sampai jadi kayak binaragawan kan 2 sampai 3. Nah, itu kan bukan masa banyak dikit. Harus mulai belajar menghitung tadi. ya, ya. Paham dok, makanya Jadi kan harus kemudian yang siap. ketiga dok, Dan bukan karbo ya, bukan nasinya yang banyak. Kalau nasinya banyak, gemuk, tapi lemak. Kan malah ya, berbahaya untuk tubuhnya. ya. Yang ketiga dok, eh ini satu lagi dok, yang pelanggan juga nih. Empedunya udah diangkat dok. Jadi, halo, Iya, silakan Bu, saya dengar. empedu sudah diangkat. Jadi bagaimana sekarang dok? Dia merawat tubuhnya sehingga tadi fungsi empedu untuk membersihkan racun ya dok ya bisa eh, dijalankan sehingga tidak ada apa akibatnya kalau empedu sudah diangkat gitu dok. Kalau misalnya Ya, tidak itu menjadi minggu lalu kita sempat bahas itu. Ya, oh gitu. empedu kan Ibu coba lihat lagi materi minggu lalu. Fungsi dari empedu adalah menetralisir, salah satunya menetralisir lemak tadi, supaya kolesterol jahat tidak terjadi atau berkurang. Tadi kan Nah, sudah kalau empedu tadi diangkat, otomatis filter. Satu filter untuk mencegah kolesterol tadi atau menetralisir kolesterol udah hilang. kurang Nah, ya. apa yang mesti dilakukan? Ya kan Ya, tadi cara-caranya, kurangin in-nya, masuknya ini, out-nya ditambah, atau mau menambah dengan omega 3. Ya, itu ya, kan sudah, karena sudah urusannya liver, ya. ya, Karena ya, sudah filternya udah hilang satu. ya. Satu lagi dok, tadi dokter mengatakan bahwa salah satu penyebab kolesterol tinggi adalah stres dan salah satu dan dibenarkan dengan membenarin hormonal. Apa Ya, maksudnya? ya, hormon itu bisa, kalau kacau, yang tidak ada menjadi ada. Kalau hormon itu baik, maka kita juga akan menjadi yang tidak mungkin jadi mungkin. Istilahnya seperti itu. Ya, itu ada hormon. Nanti kalau detailnya kita akan membahas pada sesi di hormon. Cuma maksud saya di sini adalah hormon ini adalah messenger, kurir. Kalau kurirnya itu menyampaikan pesan dengan benar, maka semua bisa terjadi. Ya, terjadi ya baik. Tapi kalau kurir yang menyampaikan salah, ya ini tadi, kolesterol naik, gula naik, dan seterusnya. Tapi nanti detailnya pada waktu kita bahas masalah hormon. Ya, mungkin 1,5 bulan lagi. Enggak Baik. mas, menunggu. Ya, oke, mungkin kita Oke, ganti yang lain Bu ya. Sudah 4 Ya, ini. Ya, terima kasih. kasih. Selanjutnya Bu Pratiwi, silakan Bu Pratiwi. Terima kasih atas waktunya yang diberikan, Pak Dokter. Ya, Mau silakan Bu. tanya, itu kalau misalnya kita konsumsi high protein, kemudian kita konsumsi kalmak, kalau misalnya pernah ada riwayat itu loh apa habis operasi ambeien itu dok, itu apa nanti nggak apa-apa, maksudnya itu nggak menimbulkan sembelit ya dok, konsumsi kalmak di itu dok Oke, bersama kalau Ibu bisa kembali ke sesi pencernaan, ya, ya. cari materinya nanti bisa tanya ke Coach Eko atau Pak Sam. Nah, di situ kan akan lihat sumber sembelit itu ada 3. Satu adalah kurang air, kurang serat, liver. Ya. Jadi kalau memang karena kalsium, kalsium itu kalau lebih hanya dibuang di darah. Ya. Tapi kalau Ya. kita cukup protein, isoflavonnya ada, maka kalsium akan masuk dalam tulang. Nah, ini kan semua sebenarnya dipakai secara seimbang. Kalau kurang, ya jadi masalah akan diambil dari tulang. Karena itu secara garis besar, apakah kalsiumnya? Enggak, lihat 3 hal ini aja. Yang mana? Apakah airnya, Ya. apakah seratnya, Ya. atau livernya. Ya. Jadi kalau sembelit, ya. Oke, ya. Terima kasih dok. Iya. Titip satu pertanyaan dok. Itu Ya. saya ada pelanggan saya itu dia tuh kena stroke ringan, tapi dokternya tuh nggak menemukan dia dari apakah darah tinggi, apakah kolesterol, tidak ada, semuanya normal. Tapi dia kok
bisa terkena stroke gitu. Kemudian sekarang udah sembuh, udah bisa jalan. Tadinya dia tidak bisa jalan, Dok, stroke ringan tuh. Kemudian udah bisa jalan itu tahun kemarin. Tidak ada, maksudnya tidak ada masalah dengan tensi ataukah kolesterol, tidak ada kata dokternya tuh kan. Dia jadi heran kenapa dia bisa stroke. Kemudian sekarang yang masih dirasakan tuh kakinya masih sakit kayak dilem kayak gitu. Terus kemudian badannya tuh kurang bertenaga seperti itu, Dok. Itu kira-kira saran suplemen yang tepat apa ya, Dok? Kalau boleh di sesi ini dijelaskan. Ya, Mohon maaf, terima kasih. ya. Detailnya nanti 2 minggu lagi, Ibu. Karena itu tidak Oke. bisa hanya dengan suplemen. Kalau suplemen harus melihat dari kondisi kesehatan. Kalau suplemen tadi kan tambahan. Iya. Ditambah karena Iya. ada yang kurang. Tapi kalau apa yang Hmm. kurang? Oh, kolesterolnya tinggi ya. Kan kita bisa gunakan omega. Oh, ini ada Ya. sumbatan. Kita gunakan lecithin dan seterusnya. Tetapi kalau Ya. tadi dikatakan semua normal, berarti itu ada Ya. terapinya. Nah, terapinya nanti 2 minggu Oh, lagi kita akan membahas. oke. Oke. Ya. Oke. Oke. Baik, Terima kasih, Dok. Terima kasih Iya, waktunya sama-sama, dan Ibu. ya. jawabannya. Baik, selanjutnya Bu Kartika. Ya, terima kasih Pak Sampurdi. Oke, silakan Bu, langsung Ya, Pak Dokter. ya selamat malam Pak Dokter Adi. Iya, malam. Silakan, Ibu. Mau tanya tentang lemak trans itu kan akhir-akhirnya kayak banyak diiklankan di iklan minyak-minyak goreng gitu Pak ya. Nah, Hmm. sebetulnya lemak trans itu seperti apa, Dokter Adi? Bisa minta tolong dijelaskan. Sama saya pernah dengar kalau lemak itu semakin dia bentuknya padat, itu katanya semakin berbahaya. Berarti kan kayak margarin, mentega itu kan sebenarnya lebih berbahaya dari minyak goreng kalau misalkan dari pernyataan itu tadi ya. Nah, Iya. cuman di akhir-akhir ini ada kayak salah satu merek margarin yang dia itu mengklaim bahwa dia bebas lemak trans gitu. Nah, dan ini margarinnya ngendorse salah satu dokter gitu loh untuk mengiklankan itu tadi. Nah, ini kalau menurut Dokter Adi gimana, Dokter? Mohon penjelasannya. Oke, jadi sebenarnya kan kita melihat ya minyak tadi kita secara itulah mau dibilang minyak padat, kemudian sebenarnya kita cuma mau lihat ini cara makannya seperti apa dan bahannya dari mana. Nah, kalau kita bahannya semua dari tanaman, berarti kan aman selama tidak dipanaskan. Prinsip dasarnya itu aja, keluar dari pabrik pasti non kolesterol, tetapi pada waktu dipanaskan, nah ini sudah menjadi kolesterol. Jadi jangan bilang untuk menggoreng gitu ya, baru untuk nanti kita panaskan aja 70-80 derajat Celcius itu sudah menjadi kolesterol. Nah, kalau itu minyaknya dari binatang, kan kita tinggal lihat aja, mau margarin ini dari mana? Oh, dari sawit. Oh, ini mentega misalnya dari susu. Nah, kan kita udah melihat, kalau ini dari susu, mentega, berarti tidak ada yang aman. Nah, ini yang misalnya seperti itu. Jadi, minyak trans itu dikatakan di sini kan minyak yang padat, gitu. Jadi, bisa dibuat dari, terutama dari binatang. Selama kita makannya itu tidak dipanaskan, ya karena ini binatang, selama kita makannya masih cukup, tidak berlebih, ya aman-aman aja. Tetapi kalau kita makan semua yang namanya minyak binatang, pasti itu akan menjadikan kolesterol. Intinya seperti itu. Ya itu cuman bahasanya aja jadi minyak trans tadi. Oh iya, berarti lemak trans itu sama dengan kolesterol gitu maksudnya, Dokter? Semua minyak pasti kolesterol. Tinggal masalah jahat atau jahat. Oh, Itu iya, aja kan itu saya bilang daripada dibingungin, makanya saya bilang tadi clue-nya jahat atau baik itu satu. Kedua bahannya apa? Kalau bahannya dari tanaman aman, semua keluar dari pabrik, tapi dipanasin jadi jahat. Tetapi pada waktu itu semua binatang dari sumber-sumbernya ya, mau dari susu nanti diolah jadi keju dan seterusnya, kita harus tidak boleh berlebih. Karena apa? Kalau berlebih berarti itu juga akan menambah. Karena tadi kan 70% supaya bisa diproduksi oleh tubuh, 20-30% sebaiknya didapat dari makanan. Kalau kita berlebihan, dapat dari makanan, ya kolesterolnya menjadi kolesterol jahat. Karena semua dari sumber binatang, pasti itu adalah kolesterol yang jahat. iya. Ya.
Jadi Oke, kalau dokter. iklannya kadang nggak salah, saya bisa minum minyak goreng, tidak ada menaikkan kolesterol. Ya benar, wong minyaknya nggak dipanasin. Kan Oh iya benar. iya iya. Ya, istilahnya seperti itu ya. Itu Iya iklannya iya. nggak salah, tetapi pada waktu dipanasin sudah jadi kolesterol. Oh, oke. Ya, karena itu kadang-kadang memang kita bisa tertipu oleh bahasa iklan. Iya, permainan marketing. Iya. Iya, iya. Sudah Oke. cukup, Dokter Adi. Terima kasih Iya, penjelasannya. Baik, sama-sama. baik lanjut ke Pak Sulaiman. Silakan Pak Sulaiman. Silakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung ke Pak Dokter. Ini Pak Dokter, selamat malam. Ini mau Malam, Pak. bertanya Silakan. ini tentang seperti yang tadi itu ibu saya kan stroke. Itu dulu sudah saya beri suplemen, protein, terus salmon omega, double egg. Itu sudah berapa kali itu alhamdulillah kondisinya itu darahnya normal semua, dicek. Tapi sekarang itu yang dikeluhkan itu tangan dan kaki ini nggak bisa, nggak ada tenaganya sama sekali dok. Jadi lemes. Tapi dicubit, dipijit sakit. Gitu. Terus solusinya itu upama di terapi itu apa masih bisa pulih tenaganya itu dok? Ya, oke. Udah Itu itu aja, Pak ya. ya. Oke. Jadi kalau stroke nanti kita membahas detailnya seperti saya katakan tadi 2 minggu lagi. Tapi kalau ditanya apakah masih bisa pulih atau tidak dengan terapi, kemungkinan besar masih bisa, Pak. Ya, itu Alhamdulillah. kemungkinan besarnya bisa. Tapi nanti karena itu ada caranya dan agak lama mungkin nanti menjelaskannya, saya mungkin agak detail nanti tunjukkan dari beberapa video juga cara-caranya. Dan mungkin itu nanti coba 2 minggu lagi. Tapi sementara Bapak coba tambahkan omega 3, kalsium, B kompleks dicukupkan. Ya, selain Iya, makan minum protein supaya sirkulasi darahnya bagus dan kemudian tenaganya bisa mulai ada atau enggak. Itu dulu. Jadi kita mau lihat kalau memang nanti dalam 2 minggu tidak ada perubahan, berarti itu yang butuhkan terapi tadi. Tapi kalau ternyata ada perbaikan, berarti ini cuma masalah sirkulasi darahnya aja dan iya, makanan. Ya, itu Bapak coba dengan cara itu dulu. ya. Udah dok, makasih dok. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Mudah-mudahan ibundanya segera disembuhkan. Amin. Selanjutnya ini Mas Iyadi. Ini Mas atau Pak ini? Iya, iya. Silakan. Makasih Pak Sam, makasih, makasih. Terima kasih Dok, mau nanya Ya, dari silakan. penjelasan tadi yang saya tangkap itu bahwa varises yang terjadi di tubuh itu merupakan salah satu sinyal dari adanya sumbatan atau plak di pembuluh darah. Eh, Pertanyaan saya selain selain varises, apa ada sinyal tubuh yang lain yang bisa kita rasakan atau sebagai penanda bahwa kita sudah mengalami plak di tubuh atau sel tubuh kita? Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin sudah dijawab tadi, tapi saya butuh konfirmasi. Nah, kalau kita mengonsumsi minyak tidak digoreng, misalnya ini kita ikan dipanggang, lalu saat makan kemudian dicocol dengan minyak gitu. Ya, apakah itu baik dan ada jumlah yang toleran yang nggak boleh banyak juga mungkin kayak gitu dok. Mohon pencerahan dok. Oke, kalau kita berbicara minyak tadi, kalau itu minyaknya dari tanaman Pak, apakah minyak sawit, minyak zaitun, tidak ada masalah. Makin malah kalau minyak zaitun, karena dia juga mengandung omega 6, dan nanti tubuh bisa merubah menjadi omega 3. Jadi semua dari tanaman, jadi alpukat, kita makan buah alpukat gitu ya, minyak zaitun, rata-rata itu mengandung yang namanya omega 6. Nah, memang tubuh yang akan merubah untuk menjadi omega 3-nya. Nah, artinya liver kita gitu ya. Nah, itu bisa dengan cara itu. Jadi kalau habis saya makan lemak gorengan, saya minum aja minyak zaitun. Mau 1 sendok, 2 sendok, atau setengah gelas. Oh, nggak ada masalah. Karena itu minyak yang baik juga. Ya, tapi tetap ada limit. Kenapa? Karena harus liver kan merubah. Kan kapasitasnya, ingat, organ adalah seperti mesin. Ada kapasitas gitu.
Oke, yang pertama tadi, Minyaknya dicocol, Pak Dokter. oh ya itu yang kedua. Yang pertama, Silakan Pak Mas Yadi. saya kok malah hang. Oh, Pak Sudah, Mas Yadi. Ini suaranya sebelah kiri ini dinyalakan ini. Itu masih, sudah, Iya, silakan. iya, makasih. ya Tadi yang tentang pertama, sinyal plak oke, di sinyal tubuh, ya, ya, penyumbatan ya. Oke, ya ya saya dok, tahu. ya dok. Ya. Itu nanti Bapak bisa lihat lagi di materi saya yang sinyal-sinyal tubuh di jantung. Salah satunya adalah kita Oke. bisa melihat di sini ada plak, ya ada warna Oh flek-flek iya, hitam. benar. Ya Iya, itu juga iya, menunjukkan benar. bahwa tubuh kita juga mulai sudah ada eh, plak gitu. Nah itu kita bisa Oke, melihat dok. dari sini. Nah, Baik dok, makasih. iya. Ya. Terakhir Bu Nur Laila. Silakan Bu Nur Laila. Assalamualaikum Pak San. Waalaikumsalam. Oke, silakan langsung ke Pak Dokter. Iya Pak Dokter ini teman saya ya. Dia kan disarankan untuk pasang ring. Terus dia takut dok. Akhirnya dia mencoba menghubungi saya dengan membeli suplemen dari Amway. Dia coba minum double X sama eh, salmon omega 3, tapi dia nggak mampu untuk beli paket dok. Jadi dia cuma bisa beli itu gitu. Jadi dia coba minum, terus dia olahraga. Dan pertama itu dia katanya merasa kan obat jantungnya itu masih dipakai, tapi berdebar-debar. Terus udah disarankan dengan dokter Sigit harus pasang ring, tapi dia tidak mau dok. Akhirnya Hmm. dia dia berusaha untuk olahraga setiap hari dan minum suplemen itu kan. Terus katanya ada sedikit perubahan setelah dia lepas obatnya itu. Karena saya yang sarankan coba Bu lepas dulu obatnya, mungkin yang berdebar-debar itu dari obatnya gitu saya bilang gitu, obat dari dokter. Nah, dia sekarang sudah mulai olahraga itu dari 2 putaran, lama-lama 5 putaran. Kemarin tuh saya lihat 10 putaran. Nah, saya bilang itu putaran itu ya Pak, lapangan dok, lapangan futsal Jalan kayaknya. atau lari? Jalan. Oke. Terus saya bilang jangan paksakan ya Bu, Ibu nyeri nggak di dada? Enggak sih, cuma napasnya agak kurang ini gitu, kurang apa namanya. Tapi dia bilang nggak apa-apa sih. Terus dia katanya nggak nyeri juga gitu. Jadi sampai sekarang mungkin obatnya itu dilepas, dia konsumsi salmon sama double egg. Awal-awal dia berdebar-debar terus karena dicampur dengan obat-obatan. Setelah obatnya dipisah, obatnya nggak diminum, dikonsumsi lagi, dia fokus di salmon sama double egg. Sekarang nggak ada keluhan, biasanya statusnya suka ada keluhan. Jadi dia rajin olahraga sekarang dok. Itu gimana ya? Harus tetap pasang ring apa enggak ya dok? Ya, kalau dari apa yang dikonsumsi, semua tidak bisa menghilangkan plaknya. Karena omega sama double X kan, karena dua-duanya ini. Tapi tidak, kalau omega 3 cukup dan pola makannya baik, maka dia juga tidak, omega 3 bisa mencegah timbulnya plak tadi atau penambahan, sehingga tidak lebih parah. Nah, tapi saya juga tidak menyarankan untuk langsung lepas obat, Ibu, karena saya nggak tahu apa yang dikonsumsi obatnya. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita harus tahu tidak sebaiknya juga tidak langsung menyarankan seseorang itu melepas obat kalau itu berhubungan dengan organ tubuh, misalnya sakit jantung, diabetes, ya pankreasnya, kemudian ginjal, paru-paru. Jadi kalau itu berhubungan dengan organ tubuh, sebaiknya tidak langsung dilepas, tetapi dia mengimbangkan. Nanti dilihat apa yang menyebabkan debar-debar. Oh, ini obatnya. Berarti dia harus kembali ke dokternya untuk berkonsultasi. Apakah itu karena obatnya atau karena faktor yang lainnya. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Nah, kemudian kedua, dengan olahraga seperti itu silakan. Tetapi ingat, in dan out, masuk dan keluar. Masuknya artinya makanan-makanan dia, pikiran-pikiran dia juga harus bagus. Karena kalau memang, saya nggak tahu seberapa sumbatannya, tapi kalau 90 ke atas, nanti 2 minggu lagi kita akan jelaskan,
Yang paling penting dijaga adalah emosinya. Kapanpun dia terlalu gembira, marah, sedih, ini serangan jantung bisa masuk. Kalau sumbatannya 90% ke atas ya, risiko tinggi untuk terjadi serangan jantung bisa dia terlalu gembira, marah, ataupun sedih. Karena itu tidak bisa hanya kita melihat secara fisik aja, sebaiknya tetap dia kontrol secara rutin untuk mengetahui. Dan ingat, kita di suplemen memperbaiki sel-sel tubuh, bukan untuk penyembuhan secara langsung. Obat kadang-kadang itu untuk menjaga supaya tubuhnya bekerja dengan lebih baik, biarpun dalam tanda kutip karena faktor dari obat tadi. Kembali kita nggak bisa terlalu bisa tahu karena kan satu tidak berhubungan dengan pasiennya, kedua kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi kalau ibu mau membantu, perhatikan dari gizinya, in dan outnya itu dulu. Jadi makanan-makanan apa yang boleh dan tidak boleh itu yang ibu sarankan dulu. Tetapi sebaiknya juga kontrol rutin ke dokter, karena kalau enggak nanti punya satu risiko atau enggak kita nggak tahu. Tapi menurut dia dok, katanya kalau lepas obat itu dia lebih nyaman gitu. Iya, Daripada makanya sebaiknya kan dia tanya dokter, dok kenapa ini saya kok jadi debat-debat dengan konsumsi, tapi kalau saya nggak konsumsi jadi enak. Nah kan seperti itu, nanti dokter akan lihat, oh dosisnya mungkin saya turunkan atau saya ganti jenis obatnya karena ini nggak cocok dengan kondisi badan ibu. Ya, itu kan bisa seperti itu ibu. Karena kan kita nggak melihat berapa persen sumbatannya. Karena untuk ring memang bisa 60, 70, itu kan sudah bisa pasang ring. Ya, tanggal 18 kembali ke dokter, nanti pengusutannya tanggal 18. Nah, itu tidak masalah, ring nggak ada masalah, tetapi dia juga harus tahu kondisinya secara detailnya. Tapi kalau memang bisa nggak tanpa pasang ring? Bisa, tapi 2 minggu lagi. Ada cara-caranya, nanti saya akan menjelaskan semua. Ya, bukan hanya mengganti dengan suplemen, hanya ini, tetapi itu benar-benar harus ketat dan kondisi harus bagus, baru bisa. Iya. Makasih dok, selamat malam. Ya, malam itu. Baik. Terima kasih. Terakhir ya tadi. Ya. Silakan Pak Dokter langsung yang chat Pak Dokter. Yang chat ya, oke. Oke, monggo Pak Dokter. Ya, saya coba jawab. Olahraga apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi lemak jahat tubuh dan apakah tiap usia terhadap olahraga tertentu? Ya, sebenarnya 40 tahun ke atas sudah tidak menggunakan olahraga yang lari, istilahnya seperti itu. Tetapi kita bisa menggunakan olahraga yang jalan, ya, jalan makin cepat akan makin bagus. Nanti saya 2 minggu lagi saya akan coba share cara-cara olahraga jalan, ya, itu bagaimana bisa membakar kalori dengan lebih banyak dan beberapa olahraga yang bisa diberikan untuk juga bisa menguatkan jantung. Tetapi bisa dilihat sementara mungkin kalau kepingin tahu dengan cepat, saya kemarin buat di TikTok itu di Blowmu ya. Di Blowmu mungkin nanti tinggal tulisannya bisa BLOUMU ya. Nah di TikTok itu ada olahraga bagaimana jinjit itu untuk menguatkan otot-otot jantung, dan kemudian nanti ada olahraga jalan, dan itu juga baru 7 video yang saya upload di TikTok. Itu bisa dilihat di sana juga. Nah, kemudian untuk olahraga yang mengurangi lemak, ya sebenarnya olahraga kardio, kalau kita dalam bahasa-bahasa di fitness atau dokter-dokter, itu olahraga kardio yang kita tidak harus selalu loncat, tetapi itu bisa menghasilkan keringat yang cukup tinggi, itu bisa dilakukan. Nah, olahraga jalan cepat yang nanti saya mau tunjukkan 2 minggu lagi, itu juga bisa juga membakar kalori dengan lebih tinggi. Oke, kalau HDL 51, LDL 148, bagaimana? Aman apa tidak? Cukup aman, Ibu. Jadi LDL-nya naik, tapi HDL-nya juga naik. Kalau kita bagi 148 bagi 51, tentu ini masih kurang dari angka 3. Ya, the best-nya itu kalau Ibu bisa nanti buat di bawah 2,5. Nah, ini yang paling bagus. Ya, ini antara 2,5 sampai di bawah kurang dari 3 ya. Nah, akan jadi jelek kalau itu sampai di atas 5.
Jadi maksudnya apa? 148 LDL dibagi HDL. Jangan di atas 5. Itu berbahaya. Ya, itu resiko tinggi timbulnya plak. Kemudian sinusitis kemarin kita udah bahas. Pada ini perbaiki pencernaan aja. Kalau bagi golongan abnormal seperti saya gimana tidur sehabis subuh? Oke, ini maksudnya adalah mungkin karena pekerjaan. Kalau karena pekerjaan, jadi ada beberapa orang misalnya security gitu ya. Wah, saya dapat tugas malam bagaimana? Kalau bisa jangan bergantian. Maksudnya hari ini tugas malam, besok tugas pagi atau siang gitu ya. Sebaiknya tetapi kita buatnya misalnya seminggu atau 2 minggu malam terus ya silakan gitu. Jadi bukan ganti, kenapa? Tubuh itu punya jam biologis, tentu juga ada butuh penyesuaian. Belum menyesuaikan udah diganti. Nah, ini yang berbahaya untuk kesehatan. Caranya bagaimana? Pada waktu kita mau bertugas, itu berarti seperti kita waktu mau sarapan. Ya, gizinya. Tapi pada waktu selesai bertugas, kita harus juga, karena sudah mau istirahat, berarti juga harus tahu 4 jam sebelum kita mau istirahat atau tidur, sudah tidak ada makanan yang masuk. Nah, kita bisa lakukan dengan begitu. Jadi tubuh akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak bisa kalau sehari-sehari. Ya, hari ini saya bagus, besok, maksudnya hari ini saya tidur jam 4 pagi, besok saya tidur jam 8 malam, nah terus lusa jam 4 pagi, besoknya lagi jam 8. Nah, tubuh tentu akan bingung dan akan kembali secara umum di mana dia akan ngikutin matahari. Ya, ini yang utama sebenarnya di situ. Jadi tubuh punya jam, kata-kata jam sirkadian. Setelah olahraga aerobik kadang malah ngantuk. Kenapa? Bagaimana kalau kerja shift malam tidak bisa teratur tidur jam 11. Kadang ada kalanya waktu memecahan jantung berdegup kencang. Oke, jadi pada waktu olahraga kenapa ngantuk? Jadi oksigennya kurang, Pak. Atau habis olahraga minumnya es. Nah, ini kan juga bisa. Kalau kita habis olahraga minumnya es, ini tentu akan melakukan pembakaran kalori lebih tinggi, sehingga kita akan menjadi ngantuk atau capek sekali setelah selesai olahraga. Karena habis olahraga, sebaiknya tidak konsumsi atau yang dingin atau es. Malah kalau perlu yang hangat gitu. Kemudian kalau kita berbicara tidur, kalau kerja yang shift malam, tadi minimal tidak tiap hari. Kan itu ya, 7 hari dalam 1 minggu, misalnya saya kena shift malam 3 hari, ya 4 harinya usahakan tidur di bawah jam 11. Artinya ada 3 hari sampahnya tubuh belum sempat terbuang, tapi ada 3-4 hari tubuh bisa membuang sampah. Nah, itu apa boleh buat begitu ya. Kemudian pada waktu mau tidur, berdegup kencang. Nah, ini yang mesti dilihat, Pak. Coba kalau apakah karena kolesterol, apakah karena tensi, apakah tahu lelah. Nah, banyak sebab. Tapi kalau mau tahu detailnya, Bapak sebaiknya konsul ke dokter gitu ya. Itu akan dapat. Kalau seperti ini saya juga masih meraba-raba yang apa. Apakah urat yang nampak jelas berwarna merah, ungu pada paha, kaki termasuk varises? Varises itu seperti kalau jelas lurus begitu aja, itu bukan, Pak. Itu warna biru itu adalah arteri vena, yang sebelahnya itu di sebelah vena itu ada namanya arteri gitu ya. Jadi pembuluh darah balik. Nah, itu yang warnanya ungu atau biru itu. Tapi kalau varises itu bentuknya seperti tali yang terikat gitu. Jadi tidak bisa lurus gitu ya. Ada simpul-simpulnya gitu. Nah, kemudian penderita gagal ginjal untuk cuci darah nutrien apa? Sebaiknya serahkan kepada dokter urologinya. Kita tidak menyarankan apapun untuk vitamin ya. Nah, saya minum supply high protein daily dan sangat ingin minum salmon, tapi belum kebeli. Pertanyaan, bolehkah untuk mengganti omega 3 dengan VCO atau chia seed? Silakan, itu sama-sama omega 6 ya, karena seperti saya katakan tadi dari tanaman, tetapi tetap harus ada limit, tidak bisa langsung banyak, dan yang paling penting adalah menjaga in-nya, masuknya, makanan-makanannya, itu yang paling penting. Kolesterol tinggi pasti tekanan darah tinggi atau tidak? Belum tentu ya. Jadi bisa aja kolesterol tinggi, tensinya tidak tinggi. Tapi kalau ada penyumbatan,
Nah, itu yang punya risiko untuk tensinya bisa tinggi. Nah, kemudian ibu saya didiagnosis ada penyumbatan pembuluh darah jantung, tapi tekanan darah relatif rendah ke normal. Kemudian dialisis darah terlihat kental. Oke, kalau memang ada penyumbatan, kemudian tensinya masih bagus, berarti kemungkinan besarnya karena tadi ya, karena kentalnya tadi. Kalau kita encer gitu kan, darahnya menjadi ini. Tapi ini beban buat jantung. Karena jantungnya menjadi lebih, pompanya itu lebih kuat untuk memompa. Dan bahayanya pada waktu gizi atau terus-menerus seperti itu adalah jantungnya bisa membengkak. Nanti dalam pengertian jantung membesar tapi tenaganya makin lemah. Jadi biasanya makin besar kan tenaga kuat. Kalau jantung ini membesar, maka tenaganya menjadi lebih lemah. Jadi apakah konsumsi omega 3 cukup? Ya, untuk pengencerkan darahnya bisa dibantu. Berapa banyak? Kurang tambah tadi prinsip dasarnya ya. Tapi untuk plak tidak bisa. Apakah ikan laut kalian termasuk ikan yang baik dikonsumsi? Saya sih tidak terlalu nyarankan yang kalengan, seperti sarden-sarden. Kenapa? Karena di situ garamnya tinggi. Ya kalau nanti mau ditambahin lagi dengan tomat dan seterusnya, tapi tidak tambahin lagi bumbu-bumbu masakan ya. Nah silahkan aja, masih lumayan bagus, tetapi tidak sebagus yang fresh. Teman saya usia 50 sudah 3 bulan tidak mens, beliau mengira sudah menopause, mengeluh pegal-pegal. Terus saya beri tester salmon omega 3 dan rekomend 3 hari lalu mens kembali. Apa fungsi salmon untuk menopause? Kemungkinan besar dari B kompleksnya Ibu. Jadi memang dia mungkin masuk pramenopause. Jadi belum totally menopause. Menopause itu artinya selama 12 bulan sudah tidak ada menstruasi. Kalau masih ada itu masih pramenopause. Jadi dengan mungkin konsumsi B kompleks atau kebetulan pada waktu konsumsi memang waktunya lagi mens. Itu juga bisa gitu ya. Oh, oke. Kalau PDF atau PPT mau 1 hari sebelum, itu nanti dari saya Pak. Memang kadang-kadang saya yang memberikannya di hari H. Tapi kalau mau 1 hari, nanti saya coba usahakan saya share nanti di Pak Sam, dan yang lainnya bisa 1 hari sebelumnya. Bisa sih Pak. Karena sebenarnya materinya saya buat beberapa hari, kecuali lagi sibuk itu baru di hari H. Tapi jarang nih kan. Ini sampai materi 2 minggu ke depan sudah siap. Penderita hipertensi juga trigliserid selamanya memiliki amilodipin 5 mili, setelah konsumsi omega 3 cenderung lebih stabil termasuk TG saya jadi normal. Apakah bisa saya berhenti minum amilo? Oke, kalau semua kembali ke normal boleh coba di stop amilonya, kemudian dilihat setelah 2 minggu atau 3 minggu dites ulang naik lagi atau enggak ya. Kembali naik turun itu bisa terjadi kenapa? In dan out makanan kita dan aktiviti kita itu yang menentukan untuk naik dan turunnya. Dan minyak zaitun, apa sama mengandung kolesterol? Minyak zaitun minyak yang baik. Seperti saya katakan tadi, minyak zaitun ada minyak yang baik. Jadi apa boleh digoreng? Untuk goreng telur, selama masih di bawah 120 derajat, minyak zaitun tidak akan jadi kolesterol. Tetapi di atas 120 derajat, ya itu akan jadi kolesterol. Mungkin cara gorengnya ya mungkin dengan api yang besar. Itu yang salah satu caranya ya. Jadi memang agak lama sedikit, tapi kalau untuk goreng telur masih bisa ya. Tapi kalau apinya besar ya sudah langsung pasti sudah 100 derajat. Konsumsi sayur berwarna sebaiknya dimasak dulu, rebus, kukus atau mentah. Yang terbaik sebenarnya adalah mentah Pak. Atau ya Ibu ya. Nah, tapi untuk saat ini problemnya kita tidak bisa konsumsi sayur mentah kecuali mungkin kalau benar-benar organik. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ada pestisida, ada pupuk kandang, di mana nanti kalau ada telur cacing dan seterusnya, karena itu mau tidak mau saat ini kita rebus, tetapi jangan terlalu lama. Jadi rebus sampai memang masih kelihatan warnanya hijau, tapi kita makan matang. Nah itu, jadi tidak berubah warna, sawinya tadi ya, tidak sampai layu, gitu warnanya ya, hijaunya gitu.
tetapi pada waktu kita makan ya sebenarnya sudah matang sawinya tadi atau sayurnya. Nah itu jadi kalau kukus ya tidak terlalu lama. Oke, Pak Sam selesai. Di, Hari ini kita lebih di, cepat. nggih. Di Q&A ada 3, Pak Dokter. Oh, ada Ada berapa ini? 4. Oh, masih ada lagi. ya di Q&A. Oh, oke ada 6. Nggih, ada 6 ya. Saya nggak perhatikan. Iya, oke. Membersihkan plak di pembuluh darah pakai apa? Ates salmon tidak bisa. Oke, salah satunya adalah lecithin. Tapi nanti 2 minggu lagi ya. Detailnya apa saja selain lecithin itu ada. Saya berikan dan penelitian-penelitiannya. Trio fondasi high protein salmon double X aman untuk ibu hamil muda, sangat aman. Ya, tidak ada masalah. Mau sampai nanti dengan kelahiran. Dokter jika cringkrang di seluruh tubuh dengan riwayat hipertensi, dulu merokok berat, sekarang sudah stop. Apakah gejala? Bukan, Pak. Kram itu gejala kurangnya kalsium. Jadi kemungkinan besar kalsiumnya. Jadi coba dengan ada hipertensi dan seterusnya, kalsiumnya ini ditambah. Jadi kalsiumnya yang ditambah, karena pada waktu merokok, jumlah kalsium itu akan banyak yang terbuang. Orang tua saya kalau kena air sering menggigil dan nafas sesak, apa itu gejala jantung. Nah, maksudnya kena air gimana? Air mandi. Kalau menggigil bisa sesak mungkin ya. Kalau terlalu dingin itu bisa saja. Tetapi pada waktu kita menggunakan air dingin dan yang paling penting begini, pada waktu kita mandi menggunakan air dingin sebaiknya dimulai dari kaki dulu. Itu yang pertama. Baru naik ke badan, ya. Kedua, jangan ada perubahan, jangan sampai kita di ruangan yang ber-AC, dingin, kemudian kita masuk ke ruangan kamar mandi menggunakan air panas. Itu juga sebaiknya tidak. Tapi kita matikan dulu AC-nya, kita pada suhu ruang, baru kita mandi. Jadi jangan ada perubahan dari luar kamar mandi menuju kamar mandi itu pada suhu yang berbeda. Tapi kalau dingin nggak ada masalah. Ruangannya dingin, kemudian kita mau mandinya air dingin. Silakan, tetapi dimulai dari kaki supaya tidak menggigil. Kalau menggigil berarti bisa nggak sesak? Ya mungkin saja, karena itu bisa dicek ke dokter bagaimana dengan tensi, dengan kolesterol, dan seterusnya. Itu juga bisa dicek. Tapi sebagian cara selalu konsumsi. Oke, maksudnya mungkin ada varises, bagaimana cara menanganinya. Tulisannya ada di bawah, Pak Dokter, lagi. Iya, makanya tadi saya terapi varises, bagaimana ya caranya. Oke. Selain konsumsi, kalau kita varises, berarti adanya penyumbatan. Penyumbatan berarti ya harus dibersihkan. Intinya kan seperti itu. Dan in dan out supaya tidak menambah penyumbatannya. Artinya apa? Makanan kita supaya yang baik, lifestyle kita, gaya hidup kita, olahraga, dan seterusnya, supaya kita bisa berolahraga, bisa mengeluarkan energi atau kalori dengan lebih dibanding yang masuk. Supaya tidak terjadi penumpukan. Itu salah satu ya. Nah, bagaimana cara mengurangkannya? Selain Nutrilite, yaitu nanti 2 minggu lagi ya, saya akan jelaskan. Kalau Nutrilite kan kita punya lecithin, nanti masih ada green tea, masih ada minyak dari pohon pinus dan seterusnya. Jadi banyak cara. Nanti kita akan coba ini. Kita akan sharekan 2 minggu lagi. Ya, kalau kita berbicara minggu depan kita akan bicara hipo dan hipertensi, 2 minggu lagi kita akan bicara penyakit jantung dan stroke. Jadi itu semua yang berhubungan dengan arteriosklerosis atau penyumbatan. Oke, yang terakhir, anak saya 3 minggu yang lalu kejang-kejang dari rumah sakit dirawat, dilakukan berbagai CT scan, didiagnosa ada bisul di otak, terjadi kuman TB paru, harus mau pengobatan TB paru setahun ke depan. Oke. TB kemarin, belum ya, belum kita bahas. Kalau ini karena di grup yang lain saya sempat sudah sampai ke paru-paru. Jadi salah satu untuk
memperbaiki dari hidung sampai pernafasan adalah makanan atau gizi. Pencernaannya harus bagus. Hindari makanan-makanan frozen, maksudnya sini makanan olahan, ya, makanan olahan-olahan atau junk food tadi itu usahakan dihindari, snack-snack ini dihindari. Kemudian protein, B kompleks, vitamin C, kalsium ini yang utama. Oke. Kemudian ruangannya harus bersih. Jadi bersih itu bagaimana? Jangan lembab. Kalau tidak ada jendela yang bisa masukkan sinar matahari, ya anaknya harus mulai sering berjemur. Kedua, kamarnya harus sering dibuka. Jadi artinya di saat orang di rumah, ya tidak melakukan aktif bukan malam hari gitu ya, kalau enggak nyamuk dan lain-lain. Kita membuka supaya bersirkulasi dan usahakan lampunya lebih terang. Jadi jangan dibuat lembab. Kalau lembab ya mau tidak mau harus pindah. Karena kuman TB akan mudah berkembang di tempat yang lembab. Dengan adanya sinar matahari masuk atau kalau jendela dibuka, sirkulasi udara baik, maka kelembapan akan mudah berkurang. Nah itu caranya adalah seperti itu. Kita hindari sumber kumannya, dan kedua perbaiki gizi tubuh, maka nanti antibodinya pelan-pelan akan bisa melawan kuman TB-nya. Ya kalau harusnya 1 tahun, kalau diikutin dengan ketat, seharusnya kurang dari 3 bulan akan kelihatan hasilnya. Ya, oke. Nah, selesai. Tapi Pak Dokter, iya. Bapak sekalian, ini materi yang ke-9 pertemuan dengan Pak Dokter Adi. Dan tadi saya mohon maaf kalau di chat itu yang ada tulisannya siapa Medan hadir, terus kemudian macam-macam hadir itu saya delete, saya hapus karena untuk memudahkan Pak Dokter Adi menjawab pertanyaan. Ya, jadi mohon maaf. Bapak sekalian, mudah-mudahan pekan depan akan lebih banyak yang bisa hadir dan nanti materinya mungkin 1 hari lebih awal Pak Dokter nggih. Ya, nanti minggu depan saya akan berikan di hari Senin, Pak. Nggih. Ya, Nggih, terima kasih Pak Dokter. Dan ya, terima kasih Bapak sekalian, terima kasih Coach Eko dan para leader yang hadir pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dengan ilmu yang baru yang disampaikan oleh Pak Dokter Adi dan mudah-mudahan beliau sehat dan keluarga juga sehat sejahtera. Terima ya, kasih Pak amin. Dokter. Ya, sama-sama Pak Sam. Terima Nggih. kasih. Ya, Nggih. selamat malam semuanya. Selamat malam.